4 sifat wajib Rasul. Pertama, sidik. Sidik memiliki arti benar. 2. Amanah, yang artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, memiliki arti yaitu menyampaikan wahyu. Terakhir, fatonah. Fatonah yang bermakna cerdas, pandai, serta bijaksana. 6 akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia melalui agama Islam rahmatan lil alamin. Berikut 6 akhlak mulia yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Berpegang teguh kepada kejujuran. 2. Senantiasa berprasangka baik, husnuzan, kepada umat muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. 3. Menjaga pandangan dari yang haram. 4. Jangan ikut campur urusan orang lain. 5. Menjawab salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Salah satu bentuk kecintaan adalah menebar salam antar sesama muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 54. 6. Mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Saat berumur 21 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang. Nabi membeli beberapa barang di pasar Ukaz di kota Makkah, lalu menjualnya kembali. Ada satu orang dari luar kota Makkah yang datang membeli dagangan Nabi, dan orang itu membeli secara cash dan mengatakan pada Nabi, barang ini saya titipkan di sini. Setelah tawaf, saya akan kembali untuk mengambil barang ini. Setelah tawaf, ia langsung pulang dan ia lupa mengambil barangnya yang dititipkan pada Nabi. Setelah 3 hari berlalu, barulah ia ingat bahwa ia telah bertransaksi dan menitipkan barangnya pada Nabi. Lalu dia buru-buru kembali ke Makkah dan betapa terkejutnya ia. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di sana dalam kondisi yang sama, masih menjaga barangnya. Lalu ia bertanya, "Hai Muhammad, apakah kau menunggu barang ini dari pertama saya membeli?" Nabi menjawab, "Iya, karena Anda menitipkannya pada saya." Dan karena kejadian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai Al-Amin atau orang yang sangat dipercaya. Rasulullah berdakwah ke Taif pada tahun 10 kenabian 100 km sebelah tenggara Mekah. Bersama Zaid bin Harisah, Rasulullah pergi ke kota itu. Rasulullah menemui 3 orang pembesar kota dan menawarkan Islam kepada mereka. Namun mereka menolak ajakan Rasulullah. Rasulullah meminta 3 pembesar Taif yaitu Mas'ud, Abdul Yalail, dan Habib tidak mengumumkan penolakan mereka. Akan tetapi ketika pembesar itu tidak mengabulkan permintaan Rasulullah, mereka malah menghasut agar para pemuda mengolok-olok dan mengusir Rasulullah. Rasulullah dan Zaid berlari di sepanjang jalan keluar kota Taif. Mereka diikuti hujan batu disertai gemuruh caci maki dan cemooh gerombolan pemuda dan budak. Darah suci Rasulullah berceceran di sepanjang jalan. Untuk melepas lelah dan membasuh luka, Rasulullah dan Zaid berlindung di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Nabi Daud alaihi salam adalah pemimpin yang adil. Begitu pula dengan putranya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari, Nabi Daud menerima laporan tentang seorang perempuan muda yang telah diperkosa. Ada 4 pria yang menjadi tersangka dan ternyata, satu sama lainnya saling berteman. Nabi Daud lalu memanggil mereka semua untuk diadili, namun tak satu pun dari mereka mengaku. Mereka semua kompak menuding, perempuan itu telah diperkosa oleh seekor anjing. Nabi Sulaiman yang mendengar majelis sidang ini, ia lantas berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, biarkan aku yang mencari tahu siapa pemerkosa perempuan itu." Nabi Daud pun mengizinkan. Nabi Sulaiman lantas menginterogasi tersangka secara terpisah di tempat yang berbeda. Nabi Sulaiman kemudian menyampaikan pertanyaan sederhana kepada masing-masing tersangka, apa warna anjing yang memperkosa wanita itu? Ternyata masing-masing tersangka memberikan jawaban yang berbeda-beda. Setelah pemeriksaan selesai, keempat tersangka itu dikumpulkan kembali dalam satu ruangan, kemudian mereka kembali ditanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang anjing yang memperkosa perempuan itu?" Mereka menjawab serentak, tetapi jawaban masing-masing tersangka berbeda-beda. Terbongkarlah kejahatan mereka, dan akhirnya mereka dijatuhi hukuman rajam. Nabi Muhammad SAW pernah diberikan anggur oleh salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah makan 1, makan lagi 2, makan lagi 3, makan lagi 4. Nggak selesai-selesai sampai habis. Kemudian yang memberi tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Bagaimana rasanya ya Rasulullah?" Rasulullah tersenyum kepada orang tersebut. Dia pun pergi, senang. Hadiahnya diambil oleh Rasulullah, dimakan sama Rasulullah SAW. Maka sahabat bingung, "Ya Rasulullah, engkau ini selalunya ya Rasulullah, kalau ada makanan berbagi kepada kami ya Rasulullah. Kenapa ini anggur kamu makan 1, makan 2, sampai habis kamu makan sendirian?" Apa kata Rasulullah? "Rasanya asam," kata Rasulullah.
Kalau saya bagi kamu satu persatu, nanti semua wajah kalian berubah. Kasihan yang ngasih. Rasulullah SAW jaga perasaan orang yang ngasih. Rasulullah SAW begitu pintar menjaga perasaan seseorang. Kizib artinya dusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, baladoh artinya tidak cerdas. Habib